Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang fokus ya. Minggu lalu kita diberkati tentang fokus menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita ingin fokus dengan kehadiran Tuhan. Percayakah kita bahwa dalam ibadah ini pun Allah hadir? Amin. Tuhan yang tak bisa dipegang tangannya, tidak tersentuh oleh kita, tetapi tidak mengurangi kehadirannya. Nah, kita ingin belajar itu melihat betapa kalau Tuhan hadir, memberi kita pengharapan dan kekuatan. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, Amsal pasal 5 ayat 21. Amsal pasal 5 ayat 21. Amsal, Bapak Ibu yang di rumah juga boleh menyimak di layar sudah tampil. Satu ayat yang mendasari tapi juga memberi kita penguatan. Yang sudah ketemu, katakan amin. Mari kita baca perlahan-lahan. 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara, di dalam perjanjian lama, selalu kalau Tuhan menilai seorang raja, entah itu raja yang baik atau raja yang jahat, dikatakan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat perbuatan mereka itu baik atau jahat. Kebenarannya saudara, tidak pernah ada seorang raja pun, seorang anak Tuhan pun, seorang manusia pun yang bisa luput dari pengawasan Tuhan. Ya. Tidak pernah kita bisa sembunyi dari pengawasan Tuhan. Kita bisa bersembunyi dari orang lain, menyembunyikan isi hati dan pikiran kita. Tapi tidak pernah itu berlaku dengan Tuhan. Tidak ada satu ruang pun di mana saudara tidak diawasi oleh Tuhan. Tidak ada waktu satu detik pun saudara juga tidak diamati oleh Tuhan. Makanya kita percaya saudara, dalam ibadah ini kita menghormati Tuhan dengan cara datang tidak terlambat, dengan cara membawa hati yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Karena saudara bukan menyembah dinding, saudara bukan menyembah orang-orang di depan saudara, tapi saudara menyembah Allah yang hadir bersama kita dalam ibadah ini. Dan Allah yang kita sembah itu tidak berhenti hanya di depan pintu gereja, saudara. Selepas saudara meninggalkan gereja ini pun dia terus mengikuti saudara. Dia terus mendampingi saudara. Bahkan waktu saudara menolak dia tetap hadir menemani kita. Dia tidak berkurang satu waktu pun untuk menyertai kita. Nah, dikatakan ayat yang kita baca saudara, segala jalan orang terbuka di depan Tuhan. Kita mau tutup pun rencana kita, pikiran kita, jalan kita tidak bisa. Seperti buku yang terbuka, tidak ada satu lembar pun yang kita bisa lipat itu tutup dari pengetahuan Tuhan. Nah, banyak orang saudara kalau kita katakan itu buku kehidupan, ada lembaran-lembaran tertentu yang dia tidak mau Tuhan lihat. Yang pasti itu bukan lembaran keberhasilan. Tapi jangan-jangan lembaran ketidaktaatan, lembaran dosa, lembaran yang tidak baik yang dia tidak ingin nampakkan kepada Tuhan. Saya punya kalimat begini saudara. Kalau hidup ini benar, tidak perlu kita merasa gelisah dengan kehadiran Tuhan. Kecuali ingin buat dosa, tapi tidak ketahuan. Adakah para suami di sini yang tidak selalu senang kalau istrinya tahu? Adakah para istri di sini yang tidak selalu berharap suaminya tahu? Coba saudara bayangkan. Seandainya suamimu tahu isi pikiranmu, hai istri, 100%. Engkau tenang atau tidak tenang ini? Nah, saya ingin tanya para istri dulu lah. Nah, kalau beberapa jemaat mulai ngomong saudara, kalau mau semiming khotbah dan tanya, tundukkan kepalamu, kata mereka. Itu cara paling baik. Saya ini suka tanya, Devi, ya, kalau andai kata suamimu Ferry yang duduk di sebelah kananmu, dia adalah Tuhan yang bisa membaca pikiranmu 100%. Engkau gelisah atau tenang? Jawab jujur. Biasa saja. Biasanya mengarah ke senang atau tidak senang? Biasanya itu. Tenang saja. Ini jawaban yang jujur kah?
Jujur ya, puji Tuhan. Ada lagi para istri di sini. Ibu Erni, andai kata Ibu C. Erni ya, suaminya bisa baca, apapun tahu. Oh, ketahuan semua. Senang atau tidak senang, C. Erni? Senang ya, terutama waktu ada kebutuhan. Wih, dia tahu. Pengen butuh ini tahu. Pengen butuh ini. Oh, hebat suaminya ini. Tapi ada orang, saudara. Terutama waktu dia buat sesuatu yang diberharap orang yang tidak tahu. Dia berharap itu juga tidak ketahuan oleh Tuhan. Nah, ini sering terjadi dengan kita waktu kita berpikir, kita terlalu fokus dengan manusia. Kita perlakukan Tuhan juga kayak manusia. Kita main diam-diam di belakang, main dengan dosa. Kita begitu bodoh, berpikir bisa menutupi mata Tuhan. Menutupi pikiran hati kita yang busuk dari Tuhan. Tuhan bilang, sudahlah, sudah ketahuan kok. Artinya tidak ada ruang bagi kita, saudara, juga untuk berbuat dosa. Kau bisa menyembunyikan pikiranmu dari orang yang kau cintai, dari anakmu, dari sahabatmu, bahkan dari orang tuamu, bahkan dari sekarang yang tidur di samping kiri kananmu, yaitu pasangan hidupmu, tapi engkau tidak pernah bisa menutup itu dari Tuhan. Mengapa? Tuhan hadir, saudara. Itu menolong kita untuk menyadari, saya jangan seharusnya berbuat dosa. Mengapa? Karena Tuhan melihat. Kebenaran ini seharusnya menjaga kita, saudara. Di sisi lain, kebenaran ini menjaga kita dari dosa, dimanapun kita berada, waktu kita lagi sendirian. Saudara, biasanya kita berani buat dosa itu waktu lagi rame atau waktu sendirian. Budiman, waktu lagi sendirian atau waktu lagi rame-rame, biasanya kita berani buat hal yang tidak Tuhan inginkan. Sendirian. Maria, waktu lagi sendirian atau lagi rame-rame, sendirian. Waktu sendirian lah godaan dosa itu muncul. Nah, bisikan iblis muncul. Saudara ingat, hati-hati dengan bisikan iblis. Waktu iblis mau menjatuhkan Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, di Yohanes pasal 13, dikatakan iblis membisiki Yudas. Iblis ini, saudara, suka mainnya bisik-bisik. Tapi dari bisik-bisik itulah, kita suka anggap remeh. Dia munculkan bisikan, yuk lakukan ini yuk. Yuk buat ini. Hanya bisikan. Tapi iblis tahu, anak Tuhan sering anggap remeh namanya bisikan. Hal-hal kecil yang ditawarinnya. Kita terima bisikan itu, yuk jahatin bosmu. Yuk tilep duitmu. Tilep uang bosmu. Yuk pikiran negatif dengan orang itu. Bisikan itu kalau kita ambil, saudara, seperti Yudas. Gara-gara bisikan itu dia temakan oleh iblis. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, waktu kita lagi sendirian, pikiran kosong, datang bisikan iblis. Kita ambil, jatuhlah kita. Apalagi waktu kita lupa, Tuhan hadir di sisi kita. Jadi anak Tuhan, saudara, bukan jagonya waktu rame-rame. Kalau lagi di gereja rame-rame, itu tidak jago, saudara. Tapi jagonya waktu kau lagi sendirian di kamar, di meja kantor, alone, sendirian, tantangan iblis datang. Nah, disitulah kelihatan engkau jago iman atau tidak. Tidak dipungkiri, saudara, waktu kita dalam konteks ibadah ini pun, saudara dengar khotbah pun, bisikan iblis bisa muncul. Siapa yang jamin pikiran saudara tertuju pada firman hari ini? Jangan-jangan pikiran saudara masih menyimpan kebencian dengan orang tuamu, kebencian dengan teman bisnismu, kebencian dengan saudara kandungmu. Engkau dengar firman tapi pikiran benci itu terus jalan. Saudara tahu? Tuhan pun sudah tahu isi hati dan pikiran. Tapi jangan salah, saudara, kehadiran Tuhan bukan cuma ingin kayak menakuti kita untuk tidak berbuat dosa. Di sisi lain, kehadiran Tuhan seperti Bapak sayang anaknya. Kemanapun kita pergi, pemeliharaan Tuhan tidak pernah jauh. Amin. Amin. Saudara, kalau kita datang ke tempat yang asing, belum pernah pijak kaki di kota itu atau di tempat itu, saudara rasa agak khawatir nggak di awalnya? Kalau Ibu Sarah berangkat ke satu kota, Bu, pedalaman, belum pernah, ada rasa khawatir nggak? Bu, ada ya Bu ya. Alung ke tempat yang baru, contohnya ke tempat pekerjaan yang baru, bosnya baru, lingkungannya baru, ada rasa khawatir tidak? Ada. Saya berapa kali berangkat, saudara. Pertama kali saya menginjakan kaki di sekolah seminari di Bandung.
Saya belum pernah ke Bandung, masuk seminarinya juga baru. Saya di seminari di Malang, terus waktu ke Bandung nih belum pernah, saudara. Saya juga bingung. Awal-awalnya takut, saudara. Asing. Di kota itu asing, di sekolah itu asing. Di ruangan kamarnya juga asing. Ketemu teman kamarnya juga asing. Makanannya menunya berbeda, asing juga. Semuanya asing. Tapi saya punya hati yang tenang tahu. Di tempat yang belum pernah saya pijaki sendirian, Tuhan hadir menemani. Memberikan rasa aman, saudara tahu? Bahkan sebelum saya masuk ke sana, sebelum saya menginjakkan kaki ke tempat yang baru, Tuhan sudah ada di sana lebih dulu. Mengawasi kita 24 jam. Seperti Bapak sayang anaknya. Dikatakan di Alkitab, seperti Bapak sayang anaknya, induk ayam menyayangi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Demikianlah Tuhan mengasihi anak-anaknya, saudara. Dia hadir, dia tidak pernah meninggalkan. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini engkau merasa khawatir? Kau merasa berjuang sendiri dengan pergumulanmu? Pergumulan soal keuangan. Banyak ini di antara jemaat yang bergumul dengan keuangan. Bergumul dengan kesehatan. Bergumul dengan relasi. Bergumul dengan tekanan ini itu yang begitu banyak. Ingatlah, engkau tidak pernah sendirian. Amin. Amin. Satu waktu Tuhan Yesus membiarkan para muridnya naik perahu lebih dulu, saudara. Di tengah-tengah danau, saudara pernah dengar khotbah ini, cerita firman ini. Badai datang. Saudara tahu tidak? Yesus tidak ada dalam perahu itu. Dia ada di daratan. Tapi dalam pengetahuan dia sudah tahu badai itu pasti mereka akan alami. Lalu apakah dia dari jauh tepuk tangan, ayo semangat, dayung lebih kuat, semangat, doa, Petrus, kalau doa lebih rajin. Saudara, dia bukan menyemangati saja dari jauh. Dia jalan, dia hadir di perahu itu. Dia naik ke perahu itu. Petrus tidak yakin, engkaukah itu Tuhan? Ini aku. Kalau kau tidak percaya, kau jalan di atas air. Singkat cerita, Petrus turun berjalan di atas air. Dia tenggelam, Yesus angkat tangannya. Dua-duanya naik ke perahu, lalu berhentilah badai. Yesus bukan cuma ngomong, saudara. Dia pun mau eksis, hadir di perahu kehidupan anak-anaknya. Jadi kalau saudara hari ini merasa sendirian, engkau mungkin sudah tidak punya suami, engkau single parent. Engkau mungkin anak yang tidak punya relasi yang dekat dengan orang tua. Orang tua belum meninggal, ada dengan kamu, tapi nggak punya hubungan yang dekat. Ngomong pun cuma sebatas permukaan, nggak punya relasi yang intim. Engkau juga dengan kakak saudara kandungmu nggak punya hubungan yang dekat. Kau kadang bingung mau curahkan perasaan pikiranmu, engkau rasa sendiri. Ingat, engkau punya pribadi yang peduli dan tidak pernah jauh, yaitu Tuhan. Amin. Kita punya pribadi yang kita bisa fokus dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan. Saudara, kehadiran Tuhan itu memperhatikan kita saat yang lain lalai memperhatikan. Kehadiran Tuhan menghargai saat yang lain lupa menghargai. Menguatkan kita saat yang lain tak bisa menguatkan. Menemani kita saat yang lain tiada. Memperingatkan saat yang lain tidak tahu. Kehadiran Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan. Dia tidak pernah jauh. Saudara kalau terlalu fokus dengan manusia, saudara bisa kecewa. Bahkan termasuk dalam pelayanan. Manusia bisa terlalu sibuk sampai lupa mengucapkan terima kasih untuk pelayanan saudara. Lebih banyak kasih kritik daripada pujian. Dalam keluarga, engkau suami, engkau sudah kerja keras. Para istri jangan lupa, suami itu pengen dikasih pujian, terima kasih sesekali. Pak Rimin senang kalau istrinya memberi pujian, senang. Irwan senang kalau Feni memberi pujian, senang pasti. Budiman senang. Budiman kau selalu duduk di depan. Karena itulah selalu ditanya, tidak apa-apa Budiman. Budiman senang kalau dapat pujian, senang saudara. Tapi jangan salah sangka. Kadang istri bukan tidak mau memuji. Bahasa kasihnya mungkin beda. Atau mungkin dia terlalu sibuk, dia lupa. Saudara ingat, ada waktunya orang sekeliling tidak bisa memahami kita begitu rupa. Kebutuhan emosi kita mereka juga tidak bisa jawab. Karena itu harus fokus dengan kehadiran Tuhan. Beberapa jemaat kita cerita di kala-kala sulit sekali ada keluarga di ICU.
Ini agak menyedihkan saya dengar saudara. Iya Muse, saya sendirian loh di ruang tunggu ICU. Sementara orang yang keluarga kami lagi kritis di dalam. Saudara bisa membayangkan itu, di ruang ICU sendirian menunggu orang yang kita kasih, kita nggak tahu juga bagaimana keadaannya di dalam. Ada rasa sedih, takut. Kayak itu gereja selalu berupaya soal di dalam komsel. Harus hadir terutama di saat yang sulit. Kalau saat yang senang itu semuanya bisa gampang hadir. Tapi terutama di saat yang sulit, komsel gereja harus hadir, menemani. Tapi waktu saudara sendirian pun rasanya teman gereja nggak ada yang datang. WA pun nggak bisa karena mereka nggak tahu. Saudara harus tahu di situ Tuhan hadir menemanimu. Kau akan dapat kekuatan ilahi, damai sejahtera melampaui akal. Aneh ya, aku sendirian betul dalam situasi yang menegangkan, penuh tekanan. Tapi ada damai yang Tuhan berikan. Dia tak terlihat, tapi tangannya memegangku. Semuanya dia topang aku. Mari kita fokus pada kehadiran Tuhan, saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah hadir. Natal bicara soal apa? Allah hadir, saudara. Bahkan dalam penciptaan Allah hadir, dalam kehadiran Yesus dia hadir. Dia nggak mau cuma nonton, dia hadir, saudara. Dia turun langsung dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mata Tuhan melihat dan ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini ada lagunya kalau anak sekolah minggu. Bapak Ibu tahu? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Apa yang baik dan apa yang jahat. Artinya, dengarkan. Tuhan bukan hanya melihat prestasi baik saudara. Tapi Tuhan juga melihat kejahatan yang mungkin kau sembunyikan selama ini. Saudara, saya rajin ikuti perkembangan kasus Brigadir Joshua ini, saudara. Ada anak yud kita namanya Joshua, dia ketakutan. Saya bilang tenang. Ada anak sekolah minggu kita, anak yud kita namanya Joshua. Saya ikutin saudara, sampai hari ini saya terus ikutin apa sih motifnya dilakukan itu. Saudara, kira-kira siapa yang tahu motif kejahatan ini? Coba saudara. Siapa yang bisa jawab betul? Saya kasih handphone Ibu Sarah. Kemarin Budiman Bu, harus habis ya, nggak ada handphone lagi. Ibu Sarah. Kira-kira siapa yang tahu motifnya, saudara? Siapa? Hah? Ada 3 paling tidak. Siapa Ibu Fang-Fang? Joshua, Sambo, Tuhan. Woi rohani ini betul jawabannya. Habislah ini sudah ini. Istrinya juga mungkin. Manusia yang melakukan, merencanakan. Dan jangan lupa satu pribadi. Siapa? Tuhan. Saudara tahu? Kalau nggak salah baca ini saya saudara, ini menyedihkan. Pelaku ini yang otaknya Kristen ya, saudara, betul ya? Kristen ya? Yang tembak Kristen. Yang ditembak juga Kristen. Betul kan? Saudara? Saya pikir saudara, waktu ada kebencian, mungkin kemarahan itu dalam pelaku otaknya, saudara. Waktu ada bisikan iblis itu, Tuhan sudah tahu duluan. Betul? Tuhan sudah tahu duluan. Dan mau disembunyikan seperti apapun, andai kata rekayasanya sungguh berhasil sukses. Saudara yakinlah, Tuhan itu tahu. Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya setiap kita, saudara jangan suka main-main dosa. Saudara pikir saudara bisa sembunyikan dari orang lain. Main di area pikiran, biarin Pak Pendeta. Orang tidak tahu apa yang saya pikirkan. Pikiran saya jahat, hati saya busuk. Nobody knows. Tidak ada yang tahu Pak Pendeta. Salah saudara. Tuhan tahu. Karena itu engkau para istri, suami, anak-anak Tuhan, siapapun kau pekerja, dimanapun kau berada, ada godaan sebesar apapun, kau jangan ambil. Mengapa? Karena Tuhan tahu. Dia akan balas setiap orang menurut perbuatannya. Dulu saya SMP pulang sekolah saudara. Pulang saya ditodong saudara. Ditodong saya bukan diambil duitnya. Saya pulang bawa soto. Soto saya diambil saudara. Saya greget sekali saya. Yang ambil anak muda lagi. Dia pergi. Saya tidak pernah ketemu dia lagi. Saya doa sama Tuhan. Tuhan engkau tahu. Balaslah setiap orang menurut perbuatannya.
Kadang-kadang gerem saudara ya. Ada firman Tuhan bilang kita jangan doain orang lain jahat, doain berkat. Tapi kadang-kadang kita menuntut keadilan. Jangan sampai hidup ini seakan tidak ada Allah yang sanggup membalas orang. Tidak saudara. Saya percaya siapapun kita yang buat dosa, kejahatan, Allah sanggup membalas sesuai dengan perbuatannya. Itu bagian Tuhan. Tapi di waktu yang sama saudara, tunjuk diri sendiri, ingatkan diri. Aku pun jangan bermain di area yang gelap. Tidak ada area yang gelap dengan Tuhan. Dan aku harus takut sama Tuhan. Bukan takut dengan istriku. Engkau para suami kalau kau berangkat, tidak ada yang ngawasi engkau. Kalau di kamar hotel tidak ada yang ngawasi engkau. Tidak usah jauh-jauh. HP-mu pun kalau kau pakai password yang istrimu tidak bisa buka, dia tidak bisa buka, dia tidak tahu. Demikian juga dengan para istri. Juga dengan para anak. Kau bisa kelabui orang tuamu. Hai para kekasih, kau bisa bermain di belakang dengan pacarmu. Tapi ingat, kau tidak bisa bermain dengan Tuhan. Dan dosa selalu mendatangkan kerugian. Taat selalu mendatangkan berkat. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu takut diaudit oleh Tuhan. Tidak perlu takut. Siapa para suami di sini takut nih kalau istri mulai pegang HP-nya waktu kau mandi? Ayo, ada? Budiman? Tidak boleh? Pak Rimin? Pak Rimin lagi mandi. Nah, HP ketinggalan di kamar. Cepat-cepat. Tidak Pak ya? Puji Tuhan. Pak Kiki? Tidak. Saya tidak takut musuh. Karena passwordnya susah. Sampai hari ini tidak ada password, saudara. Bebas, anak saya mau buka pun buka. Tapi nama yang saya kirim itu, saya susahin namanya, gak ketahuan. Enggak, saudara. Saya jujur kok, nama siapapun jelas. Nama orang siapa jelas. Bapak Ibu, mari kita fokus dengan kehadiran Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan di sisi kita. Dia tangannya memang gak kepegang oleh kita. Tapi waktu kita lagi sedih, saya bayangin Tuhan tepuk-tepuk bahu kita. Semangat ya, terus ada pengharapan. Waktu kita jatuh, gagal, dia kuatin kita. Waktu kita stres, Tuhan kuatin kita, ayo. Masih ada jalan. Kita fokus dengan kehadiran Tuhan melebihi manusia. Kita taat 100%. Hidup terbuka di hadapan Tuhan. Mata Tuhan mengawasi. Tidak perlu kita cemas. Mari kita berdoa. Saudara ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Apakah mungkin di hatimu saat ini engkau membawa beban yang kau rasanya susah cerita sama siapapun. Beban pergumulan yang begitu berat, begitu menekan, membuat kau tidak rileks menjalani hari-hari ke depan. Mari katakan, Tuhan, Engkau tahu hatiku, pikiranku. Tolong aku. Jika ada di antara saudara yang saudara merasa bersalah begitu lama untuk hal yang saudara sembunyikan selama ini. Saudara tidak pernah cerita kepada siapapun. Tapi saudara tahu itu salah dan terlihat oleh Tuhan. Saudara akui, katakan, Tuhan ampuni aku. Aku bertobat Tuhan. Aku mau jadi anakmu yang semakin baik. Mari ambil waktu di hadapan Tuhan, saudara berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Begitu dekat dengan hati kami. Terima kasih karena Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun. Mengenal kami bukan cuma tahu, tapi dalam kepedulian-Mu, Engkau aktif melakukan yang terbaik bagi kami. Tuhan terima kasih berikanlah kami rasa takut yang ilahi itu. Takut dalam arti menyadari Tuhan di sisi kami. Kami tidak berani macam-macam dengan dosa. Tapi kami ingin hidup terus menyenangkan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.